Wanita ini menemukan mayat anak di kulkas, yang mana bajunya sama dengan baju putrinya. Untungnya itu bukan putrinya. Putrinya diculik oleh pengasuhnya selama beberapa hari, sehingga dia tak bisa makan dan tidur selama berhari-hari. Ketika tertidur dia pasti memimpikannya putrinya. Kemana pengasuhnya membawa putrinya? Apakah putrinya masih hidup? Dia tak tahu apa alasannya putrinya diculik. Dia sudah melapor ke polisi. Ternyata anak yang di kulkas adalah anak dari pengasuhnya. Apa tujuan Lala bekerja dengan Caca? Mengapa dia tak mengubur anaknya? Tapi malah disembunyikan di kulkas. Caca sangat tertekan karena kehilangan putrinya. Di tengah perasaan bersedihnya, Caca mulai mengingat detail tentang pengasuh putrinya. Agar mendapatkan petunjuk, awalnya pengasuh ini dikenalkan tetangganya untuk bekerja dengan Caca. Lala adalah seorang wanita Tiongkok imigran. Bahasa Koreanya tak terlalu fasih. Caca tak ingin mempekerjakannya. Tapi tak lama, ternyata pengasuh ini telaten menidurkan putrinya. Caca adalah ibu tunggal yang harus bekerja. Setiap hari Caca sibuk bekerja. Tapi kemana suami Caca? Ibu dari mantan suaminya ingin mengambil anak Caca, dengan cara mencabut hak asuh anaknya. Mantan suaminya tak bisa berbuat apa-apa, karena tak bisa melawan sang ibu. Seperti kata pepatah wanita makhluk yang lemah tapi ibu yang kuat. Caca sedang perang dingin dengan mantan suami dan ibu mertuanya. Caca harus menanggung semua beban itu sendiri. Dia mendapatkan somasi, agar segera menyerahkan putrinya ke mantan suaminya. Tentu saja Caca tak akan menyerahkan putrinya. Caca pun menyewa pengacara untuk banding agar mendapatkan kembali hak asuh putrinya. Baru saja dia akan pergi, malah bertemu dengan bosnya, yang berkata jangan bekerja sampai malam. Saat sampai di rumah, pengasuh dan putrinya menghilang. Caca panik, jika dia kehilangan putrinya karena kelalaiannya sendiri. Pasti karena ini, dia tak akan bisa mendapatkan hak asuh putrinya lagi. Jadi Caca melaporkan ke kantor polisi. Namun ternyata, identitas yang digunakan pengasuhnya itu palsu. Dan sudah membawa obat flu anaknya untuk sebulan. Bahkan menemukan ID card mantan suaminya. Tapi masih belum ada petunjuk yang jelas agar Caca bisa menemukan putrinya. Tepat ketika Caca datang ke kantor polisi. Di pagi hari dia menemukan ada seorang pria di depan pintunya. Karena kehilangan putrinya, Caca mendekatinya. Dan menginterogasi pria ini. Pria ini berkata bahwa Lala banyak hutang padanya. Dia kesini ingin menagih hutang. Caca pun memohon agar pria ini membawanya ke tempat Lala dulu bekerja. Belum sempat Caca mendapatkan jawaban, dia diusir oleh seorang ibu-ibu. Caca mendapatkan telepon. Dikiranya dari pengadilan tapi, saat mendengar telepon itu, Caca menangis. Karena penculik meminta uang tebusan. Jika tidak putrimu akan mati. Tidak, aku hanya punya sejumlah uang. Apakah aku harus membunuh anakmu dulu? Lalu sambungan telepon terputus dan Caca segera mendatangi alamat penculik. Tapi dia hanya menemukan mainan putrinya yang rusak. Bahkan polisi terus menyelidiki. Karena bisa jadi anaknya akan dijual. Mantan suami dan ibu mertua malah menuduhnya melakukan ini demi hak asuh. Caca diduga bersekongkol dengan pengasuhnya. Caca pun segera kabur. Di tempat lain Caca mendapatkan sedikit petunjuk tentang Lala. Dia juga berusaha kabur dari kejaran polisi. Tak tahu bagaimana caranya bebas. Caca menemukan foto bayi di tempat Lala bekerja. Ada kebenaran yang tersembunyi. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Dia mendatangi tempat foto studio. Alamat yang diberikan pria ini. Tempat dulunya Lala tinggal. Tapi tempat ini sudah kosong. Tetangga dari Lala pun memberikan Caca petunjuk. Ternyata Lala orang asing yang dijual ke Korea. Karena melahirkan anak perempuan suaminya selalu marah. Anak Lala menderita penyakit bawaan. Dia hanya ingin membawa anaknya dan kemudian kabur. Tetangga Lala berkata, setelah itu mereka tak melihat Lala lagi. Yang mereka tahu Lala kesul untuk mengobati anaknya yang sakit. Saat ini, Caca berusaha terus untuk mencari putrinya. Namun fakta tentang dari pengasuhnya membuat Caca kaget. Polisi menemukan informasi di rumah sakit. Meskipun Lala membawa anaknya untuk berobat. Tapi karena tak punya uang dia diusir dari rumah sakit. Diduga Lala ingin mengambil organ dalam anak Caca. Caca hampir gila dibuatnya. Akankah dia menemukan putrinya? Apakah putrinya baik-baik saja? Ternyata rumah sakit tempat anak Lala dirawat. Sama seperti tempat mantan suaminya bekerja. Menurut informasi, karena kasta yang berbeda, Caca menghasilkan uang dengan menjadi kupu-kupu malam.
Tapi tak masalah karena ini semua demi kesehatan putrinya. Rumah sakit menyuruh Lala menjual ginjalnya. Namun saat itu anak dari Caca juga sakit. Karena kekurangan ruangan, mantan suami Caca memanfaatkan jabatannya dengan cara mengusir Lala dan anaknya, sehingga anak dokter mendapat perawatan. Saat itu, Lala sudah merasa sangat dendam kepada mereka. Dia sengaja menyusun semua rencana ini dan mendapatkan kepercayaan dari Caca. Lala juga menyimpan mayat anaknya di kulkas. Tak ada yang peduli pada Lala, sekalipun dirinya terus memohon. Ketika putrinya tewas karena orang lain memanfaatkan jabatan. Oleh sebab itu Lala sangat membenci Caca. Apakah masih ada jalan keluar? Saat ini polisi menemukan mobil terbakar. Polisi ingin menemukan suami Lala. Setelah mendapat petunjuk dan tahu pembunuhnya, pria ini yang sebelumnya membawa Lala. Sepertinya juga kaki tangan Lala. Karena terus diinterogasi polisi, Caca sudah kehilangan putrinya beberapa hari. Sebagai seorang ibu, Caca pun terus memohon. Apa yang harus Caca lakukan agar bisa menyelamatkan putrinya? Apapun akan dia berikan. Uang, organ tubuh, atau apapun itu. Lala adalah seorang wanita Tiongkok yang dijual ke Korea. Dia dikurung dan rambutnya dipotong. Tak diperbolehkan belajar bahasa Korea, karena suaminya takut jika Lala akan kabur. Lala melahirkan putri yang penyakitan. Mertuanya juga tak mau merawat anaknya. Dia akan menjual ginjalnya, agar putrinya bisa selamat. Tapi akhirnya gagal. Karena Caca terus memohon, pria ini pun tersentuh. Awalnya pria ini dan Lala sepakat akan memeras Caca dan lalu menjual anak Caca. Tapi ternyata Lala tak menepati janji. Dia berkhianat. Lala pernah memintanya untuk membuatkan paspor anak, agar bisa membawa anak Caca pergi. Saat ini polisi bergegas ke pelabuhan. Caca berlari mencari anaknya. Lala melihat ada Caca. Kedatangan Caca akan mengacaukan semua rencana Lala. Dia mengancam akan lompat jika mendekat. Karena saat ini dirinya sudah dikepung polisi. Jangan takut, ibu di sini dan ibu menyayangimu. Lala sudah gila. Karena memperlakukan putri Caca layaknya anak sendiri. Saat ini Caca berdiri di hadapan Lala. Berkata bahwa lebih baik Lala membunuhnya dan biarkan putrinya selamat. Dia juga meminta maaf karena tak tahu penderitaan Lala. Karena keegoisannya putri Lala meninggal. Tolong hukum saja aku dan bebaskan putriku. Di saat seperti ini, gadis kecil ini memanggil Lala ibu. Hal ini membuat Lala tersentuh dan rasa dendamnya hilang. Pada saat ini, kebenciannya sudah musnah. Hanya ada dua ibu malang dari latar belakang berbeda yang sangat menyayangi putri mereka. Lala pun tersentuh dan berubah pikiran. Namun, dia melompat ke lautan dan tak ingin diselamatkan. Sambil memeluk sapu tangan putrinya, Lala tewas tenggelam ke laut yang dalam. Karena Tuhan tak bisa menemani manusia. Oleh sebab itu menciptakan ibu yang bisa mengasihi anaknya. Ini adalah film misteri Korea Selatan yang berjudul Missing. Film ini menceritakan tentang cinta seorang ibu dengan dua latar belakang berbeda yang berjuang demi keselamatan sang anak.